Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa natubu ilayh. Wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlilhu fala hadiya lahu. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh wa sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. An Ibnu Abbas radhiyallahu anhu qala kana an-nabiy sallallahu alaihi wasallam ajwadan nas bil khair wa kana ajwadu ma yakunu fi Ramadan hina yalqahu Jibril alaihi salam wa kana yalqahu Jibril alaihi salam kulla lailatin fi Ramadan hatta salakha wa ya'ridu alaihi an-nabiy sallallahu alaihi wasallam al-Qur'an fa idza laqiyahu Jibril alaihi salam wa kana ajwadan nasi bil khairi min ar-rihil mursalah. Muttafaqun alaih. Jamaah salat subuh rahimakumullah. Abdullah bin Abbas yang dikenal dengan Ibnu Abbas, dia adalah anak dari paman Nabi sallallahu alaihi wasallam yang bernama Abbas. Beliau ini dilahirkan 3 tahun sebelum hijrah dan diberi gelar dengan Al-Bahr, lautan. Juga dia diberi gelar dengan Ibrul Ummah, tintanya umat. Ini karena keluasan ilmunya dan karena doa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada beliau, di mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mendoakan Ibnu Abbas dengan doanya, Allahumma faqihhu fid din wa 'allimhu ta'wil. Ya Allah, fahamkan dia terhadap agama dan ajarkan kepadanya tafsir, yakni tafsirul Quran. Kata Abdullah bin Abbas, adalah Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah manusia yang paling lembut, yang paling dermawan, paling baik di antara sekian banyak manusia. Dari semua manusia yang Allah Subhanahu wa taala ciptakan, baik dari awal sampai dari akhir, yang paling bagus adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Akhlaknya paling bagus, paling mulia. Dia adalah ajwadun nas. Dia tidak hanya dermawan pada harta, tapi pada semua kebaikan. Itu di luar bulan Ramadan. Wa kana ajwadu ma yakunu fi Ramadan hina yalqahu Jibril alaihi salam. Dan apabila masuk ke Ramadan dan malaikat Jibril datang kepadanya setiap malam, maka bertambahlah kebaikan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bertambah kemuliaan Rasulullah, bertambah kelembutan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. As-sudaha, orang-orang yang saleh ketika berziarah kepada orang baik, maka orang yang baik ini akan bertambah kebaikannya. Seseorang yang diziarahi oleh seorang yang saleh, yang alim, yang bertakwa, maka dia akan memberikan keberkahan kepada orang yang diziarahi ini. Maka Rasulullah SAW setiap didatangi oleh malaikat Jibril, bertambah kemuliaannya, bertambah kebaikannya. Wa kana Jibril alaihissalam yalqahu kulla lailatin fi Ramadan. Dan malaikat Jibril alaihissalam itu mendatangi, berziarah kepada Rasulullah SAW itu setiap malam Ramadan, dari awal sampai terakhir. Apa yang dilakukan oleh malaikat Jibril?
Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya'ridu alaihi nabiyyu sallallahu alaihi wasallam al-Qur'an. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam membacakan Al-Qur'an, disimak oleh malaikat Jibril. Atau Jibril yang membacakan Al-Qur'an disimak oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, didengar oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, agar Al-Qur'an itu tetap murni dan tersusun sebagaimana yang diwahyukan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini menunjukkan bahwa Ramadan adalah syahrul Quran. Zikir yang paling besar, yang paling agung di bulan Ramadan adalah zikrul Quran, membaca Al-Quran. Maka kalau di luar bulan Ramadan kita tidak boleh menghatamkan Al-Quran, dilarang menghatamkan Al-Quran kurang dari 3 hari, maka di bulan Ramadan itu dipersilahkan. Berlomba-lomba kita untuk membaca Al-Quran di bulan Ramadan ini, karena bulan Ramadan adalah syahrul Quran, bulan di mana pada bulan itu diturunkan Al-Quran. Kemudian kata Ibnu Abbas radhiyallahu anhu, fa idza laqiyahu Jibril alaihi salam, kalau malaikat Jibril sudah datang kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, wa kana ajwadan nasi minar rihil mursalah, bertambah kebaikannya, bertambah dermawannya, bertambah kelembutannya, lebih lembut daripada angin yang berhembus. Manfaatnya merata, rahmahnya merata, kemuliaannya merata. Itulah Al-Quran. Kalau Al-Quran selalu kita baca, maka akan mendatangkan dan melahirkan kekayaan hati. Karena sesungguhnya kekayaan yang hakiki, orang kaya yang hakiki adalah kaya hati. Yang membuat hati kita kaya adalah Al-Quran. Maka setiap Nabi SAW didatangi oleh malaikat Jibril, Nabi membacakan Al-Quran kepada malaikat Jibril, maka bertambahlah kekayaan hati Rasulullah SAW. Maka demikian pula kita, kalau kita senantiasa membaca Al-Quran, maka hati itu akan semakin cemerlang, akan semakin bertambah kekayaannya, akan semakin bertambah iman kita, apalagi di bulan Ramadan seperti ini. Jemaah salat subuh rahimakumullah. Maka Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, di antara faedah yang dapat kita ambil dari hadis ini, bahwa di bulan Ramadan ini kita harus lebih bersungguh-sungguh untuk beribadah. Baik itu ibadah mahdhah seperti sholat, sholat wajib, sholat sunnah, zakat, sedekah, atau ibadah-ibadah mahdhah yang lainnya. Kita harus lebih bersungguh-sungguh untuk memperhatikan syaratnya, rukunnya, sunnah-sunnahnya, kemudian ibadah-ibadah umum, ibadah-ibadah yang syariatnya tidak ditentukan oleh agama, tetapi diserahkan kepada kita, atau dalam urusan dunia kita, di mana kita melakukan kebaikan. Dari harta kita pakai untuk sedekah, dari manfaat-manfaat yang lain kita berikan supaya lebih bermanfaat, lebih luas manfaatnya. Harus lebih bersungguh-sungguh di bulan Ramadan ini. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam adalah orang yang sudah diampuni dosanya yang telah lalu dan akan datang, dibersihkan dari segala dosanya, tetapi ibadahnya ketika masuk di bulan Ramadan, maka dia lebih bersungguh-sungguh melakukannya. Apalagi kita yang tidak ada jaminan dari Allah bahwa ampunan Allah akan turun kepada kita. Tidak ada jaminan bagi Allah kita akan dimasukkan ke dalam surga. Rasulullah yang sudah dijamin sebagai penduduk surga, ketika beliau sholat, kadang-kadang membaca satu surah yang panjang yang disebut dengan Sab'ul Mathani, 7 surah yang panjang, itu
surah Al-Baqarah, surah Al-Imran, surah An-Nisa. Makanya betis beliau kalau berdiri sholat itu sampai bengkak. Ini karena kesungguhan beliau di dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, bulan Ramadan ini adalah sayyidis syuhur. Penghulunya bulan-bulan. Bulan yang terbaik, bulan yang punya kekhususan. Di antara kekhususannya adalah di bulan ini diturunkan Al-Quran, dan di bulan ini ada malam Lailatul Qadar. Dan yang terakhir, bahwa di bulan Ramadan ini kita harus bersungguh-sungguh memperbanyak dan berlomba-lomba memperbanyak bacaan-bacaan Al-Quran kita. Kita berlomba-lomba untuk kebaikan, segala kebaikan. Fastabiqul khairat. Kita berlomba untuk memperbanyak amalan akhirat kita. Kita bersaing dalam amalan akhirat. Karena amalan-amalan akhirat inilah yang akan membawa kebahagiaan kepada kita di akhirat dan akan menyelamatkan kita dari azab Allah Subhanahu wa taala, dari suatu kepedihan yang disediakan bagi orang-orang yang kafir. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kemudahan kepada kita untuk memanfaatkan bulan Ramadan ini, dan selanjutnya dilanjutkan setelah bulan Ramadan. Karena sesungguhnya beribadah itu tidak hanya khusus di bulan Ramadan, tetapi ibadah itu adalah kulla yaum, setiap hari, setiap bulan, setiap tahun. Dan hendaklah kita memanfaatkan waktu-waktu kita, waktu yang Allah berikan kepada kita yang singkat ini, sehingga kita termasuk ashabul yamin, atau orang-orang yang dekat dengan Allah Subhanahu wa taala, al-muqarrabun, sehingga kita termasuk orang-orang yang berbahagia dan orang-orang yang mendapatkan satu tempat yang mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala di jannatul na'imnya. Allahumma amin. Aqulu qouli hadza astaghfirullah li wa li walidayna wa li